Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Muzakir MPD, dosen tetap Program Studi Manajemen Pendidikan Islam MPI Universitas Darun Najah Jakarta. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa MPI semester 4 dengan kode mata kuliah MPI 423 dengan bobot 2 SKS. Jumlah pertemuan selama satu semester adalah 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali efektif untuk pembelajaran dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester UAS. Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi konsep dasar perencanaan sarana prasarana, pengadaan sarana prasarana, inventarisasi sarana prasarana, penataan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengelolaan perpustakaan, laboratorium, dan juga gudang sekolah. Bukan hanya sekedar itu saja, dalam mata kuliah ini juga diajarkan tentang standar sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, dan hal sarana prasarana pendidikan. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan dibekali untuk mengobservasi juga membuat penelitian terkait manajemen sarana prasarana yang ada di sekolah, yang nantinya akan diterbitkan di Jurnal Nasional Bereputasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 4, CPL 5, CPL 6, dan CPL 7 yang telah tertuang dalam rencana pembelajaran semester dan telah divalidasi oleh koordinator mata kuliah dan juga ketua program studi. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat dan ruang lingkup manajemen sarana prasarana pendidikan. CPMK 2, mahasiswa mengelola perpustakaan, laboratorium, maupun gudang sekolah dengan standar yang sudah ditentukan. CPMK 3, mahasiswa merencanakan dan menilai sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. CPMK 4, mahasiswa mampu membuat laporan penelitian sarana dan prasarana pendidikan di lembaga, sekolah, ataupun organisasi yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. 3 komponen proses pembelajaran mata kuliah: delivery, interaction, and assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan RPS dan materi yang dapat diakses dan diunduh oleh mahasiswa dalam e-learning Universitas Darun Najah, serta presentasi interaktif yang menunjang pemahaman mahasiswa di dalam kelas. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran, diantaranya PowerPoint, video, quiz, Smart TV, dan lain-lain. Interaksi dalam mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan juga mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktek, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Sedangkan referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya saya sendiri yang berjudul Manajemen Pondok Pesantren, yang di dalamnya terdapat bab tentang manajemen sarana prasarana.
Dan juga ada bahan buku ajar yang sedang kami susun, yaitu Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan, Teori dan Praktek yang sedang dalam pengajuan ISBN. Dan juga ada artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan dengan materi pada pertemuan ke-12, yakni pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Mari kita simak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Mata kuliah apa? Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Ini jangan salah ya. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Nah, kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan ke-12 hari ini. Judulnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Sebelumnya kita apa judulnya terakhir ya? Pengawasan dan ayo, ini nggak boleh terpisahkan. Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan. Ya, kita akan masuk ke pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sebelum kita akan sampaikan materi pada hari ini, saya akan menyampaikan bahwa indikator perkuliahan atau materi ini ada 3, ya. Yang pertama, bagaimana nanti mahasiswa itu bisa menjelaskan pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan prinsip pengelolaan sarana dan prasarana. Ya, yang kedua, nanti bagaimana mahasiswa itu bisa menyampaikan, menjelaskan pengelolaan dari perpustakaan, dan terakhir laboratorium dan juga gudang. Nah, pertama, sebelum kita ke perpustakaan dan laboratorium, ada pengertian pengelolaan sarpras. Di sini yang dimaksud pengelolaan sarpras pendidikan yaitu proses yang memang sudah menjadi manajemen sarpras. Ya, apa bedanya manajemen sama pengelolaan? Apa bedanya manajemen sama pengelolaan? Mana yang lebih luas, manajemen atau pengelolaan? Manajemen. Manajemen itu lebih luas, dia aspeknya menyeluruh terkait sarana prasarana. Makanya pada materi ini yang dipakai itu kata pengelolaan sarpras karena lebih khusus ya, membahas bagaimana mengelola perpus, mengelola laboratorium dan juga gudang. Nah, dalam mengelola perpus, dalam mengelola lab, dalam mengelola gudang itu sama seperti proses manajemen sarpras pada umumnya yang secara global itu. Ya, dari proses perencanaan sampai penghapusan. Jadi bagaimana mengelola perpustakaan, lab, gudang yang ada di sekolah itu sehingga dari awal perencanaan sampai penghapusan itu yang ada di dalam perpus, yang ada di dalam lab itu berjalan secara optimal, efektif dan efisien. Ya, jadi tidak akan jauh beda dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau ini sudah hatam lah ya, bedanya sarana dan juga prasarana. Kalau sarana itu secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya buku, papan tulis, TV, apalagi spidol dan lain sebagainya. Kalau prasarana lebih ke tidak langsung dan berbentuk ruang. Contohnya kelas. Kalau dalam materi ini perpus, lab, gudang. Nah, itu secara tidak langsung. Ya, nah ini yang pertama. Paham ya di sini ya? Nah, ini juga sudah kita pelajari ya, dari perencanaan itu ngapain. Ya, kalau dalam perencanaan ngapain kita dalam sarpras?
menganalisis kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah, kita analisis, lalu kita rencanakan, kita anggarkan. Nah, setelah direncanakan, maka proses selanjutnya pengadaan. Apa yang sudah kita rencanaan, apa yang kita sudah rencanain, ya, terus kita anggarkan, lalu kita adakan. Setelah diadakan, barangnya sudah ada, sudah dibeli, sudah disewa, sudah dihibahkan, sudah dapat hadiah, maka proses selanjutnya dicatat. Itu proses apa pencatatan? Inventarisasi. Selanjutnya setelah dicatat ada penataan, pemeliharaan, dan penghapusan. Ini saya kira akan berulang-ulang terkait manajemen sarpras, sehingga nanti ketika antum penelitiannya tentang sarana prasarana, dalam rumusan masalahnya bisa ngambil ini, ya, 3 atau bahkan semuanya, 5-5-nya antum ambil boleh, atau khusus di pemeliharaannya saja, atau khusus di inventarisasinya saja boleh aja. Ya, ini jangan sampai kelewat. Kenapa kita perlu mengelola sarana prasarana? Ya, yang pasti agar apa yang kita kelola ini, dalam hal ini kelas, ya buku, ya perpus, ya lab, ya keadaannya optimal dan siap dipakai. Jadi jangan sampai barangnya sudah ada karena tidak ada pengelolaan, tidak ada manajemen di situ. Ketika dibutuhkan, ya sarana prasarananya tidak siap pakai, atau bahkan hilang, nyarinya kemana tahu. Ya, yang pasti prinsip pencapaian tujuan. Jadi apa yang memang menjadi tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Ada prinsip efisiensi. Udah pasti ketika kita mengelola sarpras, kita catat, kita tahu tatanya gimana, kita pelihara dengan baik, maka akan mencapai prinsip efisiensi. Apa sih? Hemat apa? Sumber daya, ya, baik itu tenaga, ya, uang. Ya, kalau kita perdayakan misalnya dalam pemeliharaan, ya diperdayakan piket kelasnya, maka hemat tenaga. Ya kan, hemat uang juga. Nah, itu prinsip efisiensi. Ada prinsip administratif. Apa administratif itu berarti? Keuangan. Kalau administratif itu apa? Pendataan. Ya, jadi proses pencatatan, pendataan semua itu rapih. Ya, tidak ada cacat administratif. Jadi adanya pedoman, adanya SOP, adanya aturan-aturan, nah itu agar tertib administratif. Lalu ada prinsip penjelasan tanggung jawab. Ya, siapa, tanggung jawab siapa, apa, tanggung jawabnya siapa. Nah, begitu. Sama terakhir prinsip kekohesifan. Pengelolaan direalisasikan dalam bentuk kerjasama yang kompak. Maksudnya setiap bagian, setiap bidang itu bekerja sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan tugasnya. Oke, ini terkait indikator yang pertama. Jadi antum tahu apa tujuannya mengelola sarana prasarana. Prinsip yang harus dilaksanakan dalam mengelola sarpras itu apa aja? Tadi ruang lingkupnya ada sama seperti manajemen. Ada berapa? Perencanaan ada 6. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan? Masih aman ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke indikator yang kedua. Apa indikator yang kedua? Pengelolaan perpustakaan sekolah. Udah pernah belajar tentang manajemen perpustakaan ya? Semester berapa? Ayo. Semester 3. Ada kunjungan ke perpusnas? Nah, itu sudah, kalau antum sudah pelajari, nah itu sudah lebih komprehensif dari apa yang disampaikan di sini. Ya, tapi tidak salahnya kita mengulang kembali bagaimana mengelola sarana prasarana sekolah, dalam hal ini perpustakaan. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa perpus itu sebagai prasarana wajib di sekolah? Di SD antum punya perpus semua ya? Nah, SD, SMP, SMA ada sekolah antum yang nggak ada perpusnya? Atau nggak berjalan perpusnya? Atau yang penting ada? Ada ya? Nah, ini perlunya pengelolaan perpustakaan. Padahal perpus itu prasarana yang wajib ada untuk menunjang apa perpustakaan itu? Apa? Nisa? Pendidikan apa? Menunjang apa? Literasi, ya, minat membaca. Ya kan? Nah, makanya tidak ini, kalau skor PISA Indonesia itu menunjukkan literasi membacanya
kurang, minim. Nah, karena mungkin pengelolaan perpustakaannya kurang optimal. Ya, boro-boro anak-anak siswa itu mau datang ke perpus, mau baca, mau datang aja udah syukur. Nah, sekarang bagaimana kita nanti nih sebagai calon kepala sekolah, ya kan, calon mudir, gimana caranya perpustakaan ini menarik siswa agar mau datang, bahkan mau baca, habis mau baca mau pinjem buku. Ya, nah bagaimana? Perpustakaan adalah unit kerja yang menghimpun, mengolah, dan menyebarluaskan koleksi bahan pustaka untuk menunjang proses belajar mengajar dan menumbuhkan minat baca warga sekolah. Nah, jadi sebagai prasarana wajib yang ada di sekolah, perpus ini bagaimana bisa menunjang apa yang dipelajari di dalam kelas dan menambah wawasan serta menumbuhkan literasi minat bacanya siswa. Ya, fungsinya ya saya kira sudah jelas ya, edukatif, informatif, riset, rekreatif. Penting nih. Ada nggak orang yang mau ke perpus karena mau refreshing, rekreasi? Ada ya? Nah, ada. Nah, bagaimana kita menciptakan orang itu banyak yang mau rekreasinya tuh ke perpustakaan? Jangan cuman ke Taman Ismail Marzuki itu ada ya, perpustakaan, atau perpusnas, itu pun karena tugas kuliah. Kayaknya kalau nggak tugas kuliah antum nggak ke perpusnas kayaknya ya. Bener apa betul? Oke, kita lanjut ya. Rekreatif, tanggung jawab. Nah, ini fungsi dari perpustakaan. Selanjutnya ada apa aja kegiatan pengelolaan di perpustakaan? Pertama, adanya pengadaan koleksi. Nah, ini penting, yang saya bold apa? Baca coba aja. Bagaimana buku atau koleksi yang ada di perpustakaan itu sesuai dengan kurikulum. Jangan sampai isinya buku-buku apa? Novel, atau kebanyakan buku-buku paket yang udah nggak dipakai biasanya, atau LKS ya, buku paket tuh Erlangga, apalagi penerbitnya 3 serangkai yang udah nggak dipakai udah tahun 2000 berapa gitu. Nah, bagaimana koleksi buku-buku yang ada di perpus itu sesuai kebutuhan kurikulum. Ya, namanya juga perpustakaan penunjang kegiatan belajar mengajar, harusnya buku-bukunya, koleksi-koleksinya itu relevan dengan apa yang ada di sekolah, dalam hal ini kurikulum. Kalau kurikulumnya Merdeka Belajar, ya bagaimana apa yang dibutuhkan dalam pelajaran IPA, IPS, segala macam itu koleksinya ada semua. Ya, bahkan lebih kaya daripada apa yang dimiliki oleh siswa, sehingga menarik. Ya, di situ ada sama aja, dari pembelian, dari hibah, dari tukar menukar. Nah, biasanya kan kalau di S1 antum wisuda itu ada dana hibah perpustakaan. Nah, itu kan untuk menambah koleksi-koleksi perpustakaan. Ya, sama pengadaannya pun bukan hanya membeli ya, bisa hibah, bisa tukar menukar, seperti pengadaan sarpras. Nah, selanjutnya ada pengolahan bahan pustaka. Setelah bukunya ada, koleksinya ada, ya, yang dilakukan adalah ada namanya inventarisasi. Diapain inventarisasi itu? Catat. Selanjutnya klasifikasi. Diklasifikasikan ini bahan apa? Umum kah, agama kah, atau olahraga? Ya, setelah itu ada katalogi. Ya, pernah ya mendengar ya di manajemen sarpras ya? Manajemen perpus. Katalogisasi ngapain itu? Mengkatalogikan. Apa bedanya sama mengklasifikasikan? Katalog itu diapain tuh? Dikasih nomor. Apa bedanya sama label? Ada pelabelan. Kalau klasifikasikan itu kan secara umum ini masuknya ke bidang apa? Ya, nanti dikatalogisasikan itu nanti rak ini tentang apa, rak ini tentang apa, rak ini tentang apa, itu katalogisasi. Ya, setelah itu nanti ada pelabelan, nanti kan warnanya apa, terus ada kode, ada kodenya juga kan di perpustakaan.
Kode A misalnya untuk umum, B untuk keagamaan dan lain sebagainya. Lalu ada penyusunan koleksi di rak agar mudah ditemukan. Ini setelah barangnya ada, ya bukunya ada. Lalu selanjutnya ada pelayanan permustaka atau apa yang udah ada bukunya, sudah dicatat, sudah ada katalognya, udah ada pencatatannya, semua dilabelin. Maka kegiatannya ada apa? Ada sirkulasi peminjaman, ya ada ya penggunaan SOP segala macam lah, ya dan lain sebagainya. Selanjutnya terakhir ada pemeliharaan dan pelestarian, merawat. Jadi bagaimana yang sudah ada itu dirawat, dipelihara barang-barangnya, ada pembersihan dan lain sebagainya. Nah ini kegiatan-kegiatan ketika kita ingin mengelola perpustakaan dari awal ya pengadaan sampai perawatan itu ada semua. Saya kira ini ruang lingkupnya tidak jauh dari yang 6 itu ya. Yang nggak ada apa? Nah, penghapusan, mungkin penghapusan nanti masuk ke pemeliharaan dan pelestarian. Jadi kalau memang sudah tidak relevan dengan kurikulumnya, ya kita bagaimana itu dihapus, diganti dengan yang lain. Begitu ya? Oke, selanjutnya. Nah, sekarang laboratorium. Kalau perpustakaan tadi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, ya terus menumbuhkan minat baca, literasi. Kalau laboratorium, apa fungsinya laboratorium? Praktek, apa lagi? Eksperimen, apa? Penelitian. Nah ini ada di sini semua ya. Itu baca bagaimana? Ya, mengadakan praktik, percobaan, pengamatan dan penelitian untuk menghubungkan antara teori dengan pengalaman nyata. Nah, contohnya apa? Contohnya apa yang dilakukan di lab? Contohnya apa? Ente pernah punya lab apa di sekolah? Lab IPA. Ngapain ente di lab IPA? Pengalaman ente ngapain pas di lab IPA? Bikin gunung berapi. Bikin gunung berapi, ente? Gunung berapi juga. Enggak kreatif sekali. Ente sekolahnya sama ya? Hah? Sekolahnya sama. Ente ngapain di lab IPA? Coba zat makanan. Oh, zat makanan, zat kimia. Itu ngapain? Nggak punya ya di 13. Kita punya lab IPA nggak? Ada lab komputer. Ngapain di lab komputer? Pakai Word. Oke. Ente ada punya pengalaman di lab kom ngapain? Bikin paper lab kom. Ya, lab IPA itu kan biasanya kadang praktek itu paralel tuh, lampu. Ya kan, ada juga. Nah, ini makanya pentingnya pengelolaan lab itu biar tidak hanya sekedar ada aja. Ada nggak labnya? Ada. Ngapain kegiatannya? Ngapain? Nggak ada. Padahal pentingnya itu untuk menghubungkan antara teori ya yang dilaksanakan di kelas, belajar gimana caranya bikin lampu, listrik itu bisa nyala kayak gimana, bisa meletus apa namanya? Gunung itu bisa meletus itu zatnya apa aja. Nah, itu kan kita harus praktek nyata sehingga lebih berkesan. Lebih berkesan nggak belajar di lab sama di luar lab? Kita belajar Word, gini caranya biar di justify, ini gimana bikin paragraf, teorinya gitu. Tapi kalau langsung praktek, nah lebih berkesan. Nah itu dia pentingnya laboratorium yang ada di sekolah. Menumbuhkan keterampilan dan sikap ilmiah, membuktikan konsep dan teori secara langsung, sarana penelitian sederhana bagi siswa tadi, sarana penelitian zat-zat ya. Ada lab IPA, lab komputer, ada lab bahasa. Ada ya, di sini ada semua ya. Lab bahasa, lab IPA. Bahkan kalau lab IPA itu dipecah lagi, ada lab kimia, lab fisika, sama lab biologi. Ya apa aja yang di dalam lab biologi sarananya? Biasanya tengkorak, organ tubuh, gitu ya. Nah, kalau lab IPS ada nggak lab IPS? Di sini kan ada IPS ya, SMA IPS ya. Labnya apa isinya tuh? Harusnya Globe, Atlas, ada semua itu di lab. Oke, ini ada aspeknya. Tadi ada aspek pengelolaan dalam perpus, ini aspek pengelolaan dalam lab laboratorium. Nah ini sama nih dari perencanaan, ya tata luangnya bagaimana aman, ya mudah diakses, ya efektif digunakan. Biasanya dekat ruang kelas, pojok. Ya selanjutnya ada administrasi dan inventaris, ya merawat, mencatat.
Ya, bagaimana mengelolanya, jadwalnya seperti apa. Ada keselamatan. Nah, ini penting kalau di lab karena ada bahan-bahan kimia di situ. Ya, prosedur bagaimana menggunakan alatnya, ada bahaya atau tidak. Jangan asal nuangin tiba-tiba nanti vulkaniknya meledak semua itu. Ya kan? Nah, lalu ada pemeliharaan alat, ada tata tertib, dan terakhir pengorganisasian. Oke, saya lanjut terakhir. Ya, kalau tadi purpose sudah, lab sudah, terakhir gudang. Gudang juga sekolah itu perlu dan wajib ada kalau dalam undang-undang. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tuh. Ya, materi sarana standar minimal sarana prasarana di SD, SMP, SMA. Nah, gudang ini perlu karena ini merupakan tempat penyimpanan barang, perlengkapan, peralatan sekolah agar tertata, terlindungi, mudah ditemukan serta siap digunakan saat dibutuhkan. Ya, kita bagaimana membayangkan ketika barang itu ada tapi belum diplot, belum ditempatkan di tempatnya, misalnya belum dikirim ke kelas. Nah, ini ditaruh di mana? Itu ada namanya gudang transit. Ya, kalau barangnya sudah tidak dipakai tapi belum bisa dihapus, nah itu ada lagi gudang lagi sendiri. Ya, nah ini ada gudang pusat, gudang penyalur. Transit itu gudang penyalur. Ada gudang khusus penyimpanan barang tertentu, misalnya alat olahraga dan lain sebagainya. Prinsipnya pencatatannya tertib, penataannya rapi, keamanan dan keawetan, sama terakhir pemeliharaan yang rutin. Nah, saya ingin mengetes pemahaman antum. Kita nama grupnya apa ya? 4B ya? Al-Karimah ini. Oke, silakan siapkan ponselnya. Saya kirim link, antum klik. Saya ada kuis sebagai asesmen perkuliahan kita untuk mengukur apakah antum bisa memahami. Seorang pengelola sarpras ingin memastikan pengadaan proyektor hemat biaya dan sesuai aturan. Prinsip mana yang paling langsung membimbing tindakannya? Tadi ada prinsip-prinsip ya dalam pengadaan. Ada prinsip pencapaian tujuan, ada prinsip efisiensi, ada prinsip kekohesifan, ada prinsip, sudah jawab semua, kok ada? Udah selesai, waduh kan. Lanjut ya. Yang terakhir, pada ringkasan manajemen sekolah atau manajemen sarana prasarana tadi ya, kegiatan yang memastikan fasilitas siap pakai, efektif dan efisien termasuk dalam area apa? Gudang dan penataan terlalu sempit, perpustakaan terlalu sempit, laboratorium terlalu sempit. 5 orang, 1 orang lagi. Siapa nih? Dari 6 orang yang masih ngejawab siapa ini? Sudah benar semua. Oke teman-teman, dari penilaian yang sudah kita laksanakan, ala kulli hal semuanya sudah memahami dari apa yang ada dalam materi kita kali ini. Tugasnya nanti UASnya ya, teman-teman akan terjun ke lapangan, observasi sesuai dengan materi-materi yang sudah ditentukan ya, buat laporan observasi, wawancara ya, berupa artikel ilmiah yang nanti akan dipublikasikan di dalam artikel nasional. Oke? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke. Nanti materinya antum bisa akses di e-learning ya. Apa websitenya? lms.darnaja.ac.id. Ajis pernah buka nggak Ajis? Nah ya, oke. Nanti materi dan juga tugasnya disampaikan di situ ya. Oke, kalau memang tidak ada dan bisa dipahami, kita cukupkan mata kuliah kali ini dengan sama-sama baca lafaz alhamdulillah. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.